Oke Gen People, balik lagi bersama gue Balki Boy. Di kesempatan video kita kali ini di program ngasal ya Gen People ya. Di program yang menangkal berita-berita nakal yang pastinya ngebuat Gen People pada kesal nih. Di sini gue pengen ngebawain 3 berita yang lagi hangat dibicarakan di media sosial nih Gen People ya. Jadi nih Gen People ya, kemarin gue ngeliat di media sosial Facebook nih ya, ada yang mengklaim bahwa rumah mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disita oleh negara nih Gen People. Ya gue agak-agak kaget gitu ya Gen People ya. Tapi Gen People ya, ikuti selalu rumus Balki Boy nih Gen People ya. Jangan panik, stay cool, dan tetap cari referensi yang nyata atau tidak hoax ya Gen People ya. Nah ini Gen People ya, dilansir dari kominfo.go.id. Klaim yang menyatakan bahwa rumah mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disita oleh negara adalah tidak benar ya kan? Udah jelas nggak benar Gen People ya. Berita-berita yang masuk dalam program ngasal ini udah jelas hoax ya Gen People ya. Dan terus cuplikan-cuplikan video yang termuat pada unggahan video itu tidak berkaitan dengan narasi perihal penyitaan rumah Anies Baswedan. Dan sampai saat ini Gen People ya, belum ada pemberitaan resmi terkait soal penyitaan rumah mantan gubernur DKI Jakarta yang disita oleh negara Gen People ya. Jadi ini Gen People ya, konten kategori yang menyebutkan bahwa rumah mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disita oleh negara merupakan konten yang menyesatkan buat para Gen People. Nah itu dia berita pertama Gen People. Mungkin kita langsung aja lanjut ke berita kedua. Ada apa sih berita kedua? Ini dia Gen People, berita kedua. Nah kita udah beranjak ke berita kedua nih Gen People. Ini soal kelistrikan ya Gen People ya. Kita menyebutnya ini konten kelistrikan ya Gen People. Jadi Gen People ya, gue lihat postingan ini tuh kayak judulnya kayak gini Gen People ya. Salah ya, aplikasi token PLN gratis. Ini udah bener-bener salah banget ya Gen People ya. Nah terus Gen People ya, gue ngeliat postingan itu di Facebook ya. Yang berita pertama Facebook, yang berita kedua ini Facebook lagi Gen People. Terus lihat postingan ini juga kayak ada narasi yang kayak gini Gen People ya. Jangan sampai nggak kebagian ya, aplikasi token gratis, aplikasi subsidi token PLN 2023, kota terbatas dan hanya untuk hari ini Gen People tuh katanya ya. Install dan mendapatkannya blog.inspirit.sex ya .com ya Gen People. Dalam gambarnya kayak gitu Gen People lah. Akun Facebook Yana Ismail Taliki yang menampilkan ajakan untuk menginstal aplikasi token gratis dari PLN ya Gen People ya. Terus nih Gen People ya, klaim pada tanggapan layar tersebut juga berasal dari akun Facebook Pusat Informasi BUMD ya .id. Oke Gen People, gue juga nggak bosan-bosan buat ngajak kalian buat tetap jangan langsung percaya dengan berita-berita yang lagi berkeliaran saat ini Gen People ya. Dan apa sih ya, kalau misalnya kalian kurang percaya, kalian cari referensi-referensi berita yang terkait. Kalian juga bisa langsung cari di webnya genpi.co atau juga di aplikasinya genpi.co. Itu udah beritanya udah jos-jos banget lah Gen People ya. Udah nggak ada hoax-hoaxnya Gen People ya. Terus ini Gen People ya, dilansir dari turnbackhoax.id, aplikasi dalam klaim tersebut bukanlah aplikasi resmi dari PT PLN Persero Gen People ya. Itu udah jelas banget Gen People ya. Dan Gregorius Adi Trianto selaku eksekutif Presiden Komunikasi dan TJSL PLN ya Gen People ya, menerangkan bahwa pemberian token gratis dan ajakan install aplikasi tersebut bukanlah informasi resmi dari PLN-nya langsung Gen People ya. Ini udah jelas banget nih ya. Si Presiden Komunikasi dari PLN juga udah menegaskan ya Gen People ya, bahwa berita itu tuh bukan dia yang ngeluarin kayak gitu ya Gen People ya. Dan informasi terkait berbagai layanan dan promo PLN dapat diakses melalui aplikasi resmi PLN Mobile yang bisa diinstal melalui Google Play Store dan juga di App Store Gen People. Jadi nih ya Gen People ya, tautan yang tertera pada tangkapan layar tersebut bukanlah tautan resmi dari www.pln.co.id melainkan dari Blogspot ya. Oke Gen People ya, seperti kata-kata gue pas awal-awal video ya Gen People ya. Bukan video ini Gen People, video-video yang udah lama gitu ya Gen People. Nah, jangan langsung percaya berita dari Blogspot ya, dari Blogspot, Facebook, terus dari apa lagi TikTok ya. Kecuali kalian udah dapat berita
berita resminya ya, berita resminya atau berita yang sudah diverifikasi bahwa itu berita nggak hoax ya Gen People ya. Nah, jadi Gen People ya, jangan tergiur lah sama apa namanya yang free atau gratis bagi-bagi. Ini ada sembako gratis nih, ini ada dapat subsidi 30 juta nih. Nah, udah gitu aja lah Gen People ya. Mungkin kita langsung aja lanjut ke berita ketiga. Ada apa sih berita ketiga? Ini dia Gen People, berita ketiga. Nah, oke, kita beranjak ke berita terakhir ini. Ada berita ketiga, yaitu narasinya judulnya kayak gini ya. Mario Dandi dan Agnes divonis mati ya. Banyak orang yang nunggu berita-berita kayak gini tapi nih ini tuh berita yang salah ya. Pokoknya berita-berita yang gua bawa ini berita-berita yang hoax. Nah, jadi berita ini tuh berasal dari sumbernya tuh dari YouTube. Narasinya ya, Kejagung akhirnya turun tangan, perintahkan JPU tuntut Mario dan Agnes divonis mati. Kalau gua baca judulnya sih kayaknya ini bikin heboh semua orang nih Gen People nih. Unggahan tersebut juga diunggah oleh akun YouTube bernama Garuda News ya pada 20 Februari 2023 lalu Gen People. Ya, membawa klaim bahwa Mario dan Agnes akan mendapat vonis mati. Lalu apakah klaim tersebut benar? Ya jelas enggak lah Gen People ya. Kita lanjut aja nih Gen People ya. Dalam video berdurasi 8 menit tersebut tidak ada kalimat yang menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung memerintahkan JPU untuk menjatuhkan Mario dan Agnes divonis mati ya atau hukuman mati Gen People. Isi video tersebut hanya menjelaskan mengenai tidak adanya restoratif justice ya untuk Mario Dandi ini Gen People. Dan dilansir dari turnbackhoax.id ini ada Mario Dandi Satrio tersangka kasus penganiayaan David Latumahina alias Kristalino David Ozora dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1, subsider 354 ayat 1 KUHP, lebih subsider pasal 353 ayat 2 KUHP, lebih subsider pasal 351 ayat 2 KUHP dan atau 76C Junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, itu Gen People ya. Dan sehingga anak dari ex pejabat Ditjen Pajak tersebut nih Gen People ya, Rafael Alun Trisambodo ya Gen People ya, itu pun diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara ya. Tidak mendapatkan hukuman mati seperti yang dikatakan pada judul unggahan tersebut Gen People. Jadi Gen People ya, jangan sampai salah kaprah dengan video tersebut atau berita-berita yang lagi beredar di kalangan kalian Gen People ya. Mungkin cukup 3 berita aja yang gue sampein buat kalian. Semoga kalian juga mendapatkan berita-berita yang bermanfaat juga dari program ngasal ini Gen People ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat tinggalin like, comment, dan subscribe di channel YouTube Genpi.co. Oke Gen People, gue pamit undur diri dan sampai jumpa di minggu depan lagi Gen People ya. Apa sih ya? Oh iya, Genpi.co tahu kamu banget.